Kenapa sih Tuhan Allah tidak mau membangkitkan Muhammad? Kenapa Allah mau membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanannya, tetapi kenapa Allah tidak mau membangkitkan Muhammad? Apakah ini pilih kasih, ya? Pilih kasih nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya untuk part ketiga dari video membahas dan merangkum mengenai debat live antara Bang Aryasto versus Bang Luga Tambunan pada malam Kamis tanggal 2 Desember kemarin di channel Rabbanians ID dengan tema adakah nubuatan Nabi Muhammad dalam Bible. Nah, buat kalian yang mau menonton gimana serunya berjalan debat pada malam itu, kalian dapat klik link yang ada di deskripsi video atau kolom komentar atau yang ada di atas ini. Nah, teman-teman, pada part 3 ini kita akan menjawab pertanyaan mengenai Nabi Muhammad yang diutarakan oleh Bang Luga Tambunan. Kenapa sih Allah tidak membangkitkan Nabi Muhammad ya seperti membangkitkan Yesus ke sorga? Apa Allah lebih sayang Yesus dibandingkan Nabi Muhammad? Lantas kenapa Yesus atau Isa yang dibangkitkan dari kematian dan kenapa Nabi Muhammad SAW sekarang berada dalam kubur jasadnya? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rabbanians ID. Namun, kalau kalian tidak yakin channel yang kalian tonton ini bermanfaat dan cocok buat kalian, kalian bisa tahan terlebih dahulu untuk mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Tapi kalian tonton terlebih dahulu video ini hingga usai. Nah, teman-teman, dalam debat sebenarnya Bang Aryasto sudah menjawab pertanyaan ini. Namun Bang Aryasto tidak menjawab secara spesifik dikarenakan pertanyaan ini sudah melenceng dari topik pembahasan. Nah, jadi di sini saya mencoba menjelaskan secara lanjut mengenai pertanyaan ini. Sebenarnya pertanyaan dari Bang Luga tidak perlu dijawab karena dari pertanyaannya aja sudah salah. Karena masalahnya dalam Islam Allah tidak sama sekali membangkitkan Nabi Isa. Karena ketika itu beliau tidak mati sehingga tidak perlu dibangkitkan. Menurut Islam, Nabi Isa langsung diangkat ke langit tanpa perlu mati dan bangkit dulu. Sehingga dalam hal ini pertanyaan Bang Luga tidak sesuai jika ditanyakan kepada Muslim. Ya karena Muslim tidak memahami hal yang demikian. Tapi kan ada tuh dalam Al-Quran surat Maryam ayat 33 yang berbunyi, dan keselamatan atasku, yakni kepada Nabi Isa, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Para ulama tafsir seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, dan yang lainnya bahwa yang dimaksud yauma yub'atsu hayya adalah kebangkitan pada yaumul ba'ats atau hari kebangkitan setelah kematian nanti, di mana semua manusia akan bangkit, ya akan kembali bangkit di hari itu, dan itu wajar. Oke, anggap aja yang dimaksud dalam pertanyaan Bang Luga itu adalah diangkat, ya. Maksudnya kenapa Nabi Muhammad tidak diangkat ke sorga seperti Yesus yang diangkat ke sorga seperti itu, ya, seperti Nabi Isa yang diangkat ke sorga. Nah, informasi buat teman-teman nih, ya teman-teman yang Muslim. Jadi dalam Kristen itu mereka meyakini beberapa hari setelah Yesus disalib, ya, Yesus kemudian diangkat ke sorga. Jadi beda kalau kita ceritanya Nabi Isa langsung diangkat ke langit sebelum disalib, sedangkan bagi mereka ini, bagi Nasrani, bagi Kristen, setelah Yesus mati di tiang salib, lalu kemudian beberapa hari diangkat ke sorga. Jadi gini teman-teman, kalau Yesus yang diagung-agungkan karena naik ke sorga, ya walaupun saya tidak setuju dikatakan naik ke sorga, dan akan kita bahas di video berikutnya. Jadi kalau Yesus diagung-agungkan karena Tuhan mengangkatnya ke sorga, malahan sebelum Yesus sudah ada nabi-nabi lain yang diangkat ke sorga. Misalnya nih dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Jauh sebelum Yesus, seorang tokoh Alkitabiah bernama Henokh telah diangkat oleh Tuhan ke sorga sebagaimana bunyi ayat, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah, disebutkan dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Begitu pula dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 berbunyi, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kemudian selain Henokh, nabi yang diangkat ke sorga menurut keyakinan Kristen adalah Nabi Elia.
Sebagaimana disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 berbunyi seperti ini. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Bahkan dalam Alkitab Bible, Elia sendiri diceritakan akan turun kembali ke bumi sebagaimana Yesus juga dikatakan akan turun ke bumi. Nah, dalam Alkitab Bible sebagaimana berbunyi dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5-6 berbuat demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sampai pada hari ini, penjamuan Seder Yahudi, ya mereka menyediakan sebuah kursi kosong di meja perjamuan mereka, ya perjamuan makan mereka, sebagai antisipasi untuk Nabi Elia yang akan kembali untuk mewartakan kedatangan Sang Mesias sesuai nubuat dalam Maleakhi tadi. Akan tetapi, kenaikan Henokh dan Elia dalam Alkitab ini menimbulkan kontradiksi. Karena dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 menyebutkan bahwa tidak ada yang naik ke sorga sebelum Yesus. Sebagaimana bunyi ayat sebagai berikut. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, jadi kalau Henokh dan Elia benar-benar naik ke sorga, maka hal ini berkontradiksi dengan Yohanes pasal 3 ayat 13. Atau kalau Yohanes pasal 3 ayat 13 ini benar sebagai acuan, maka apa yang dimaksud sebagai surga dalam 2 Raja pasal 2 ayat 11 ketika menceritakan Elia naik ke surga? Kemudian apa benar Nabi Muhammad belum dinaikkan ke surga? Ternyata disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Isra, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan mi'raj naik ke langit. Lalu beliau melihat surga hingga ke Sidratul Muntaha. Bahkan Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa serta Yahya di langit kedua. Ya, jadi tidak benar jika Nabi Muhammad tidak pernah naik ke sorga. Terus kalau dikatakan Allah lebih menyayangi Yesus atau Nabi Isa sehingga mengangkatnya ke sorga, sedangkan kita tahu Nabi Ibrahim memiliki gelar Khalilullah, yang berarti kekasih Allah dalam makna metafora gitu ya. Sedangkan Allah tidak mengangkatnya ke surga. Bahkan dalam Alkitab sendiri disebutkan Yakub merupakan anak sulung Allah. Namun ia tidak diangkat ke surga. Apalagi Henokh dalam Alkitab bukan sebagai nabi. Walaupun bagi kita Henokh ini adalah Khanuh, Nabi Khanuh, yaitu Nabi Idris. Nah, tapi dia bisa diangkat ke surga. Artinya kalau non-nabi dapat diangkat ke surga, ya bagaimana lagi dengan seorang nabi, kan seperti itu. Sehingga dalam pandangan kita, diangkatnya seorang nabi ke surga atau ke langit tidak berarti Allah lebih menyayangi antara satu nabi dengan nabi yang lain. Bahkan kalau merujuk dalam pandangan Kristiani, ada tokoh non-nabi yang diangkat ke surga seperti Henokh tadi. Kalau dalam Islam nggak masalah, karena dalam Islam Henokh atau Nabi Idris yang kita pahami itu merupakan seorang nabi. Ya, perlu diketahui teman-teman, masing-masing nabi memiliki kelebihannya tersendiri sebagai anugerah antara satu sama lain. Ada juga Allah mengangkat mereka beberapa derajat dari yang lain. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 253 yang artinya, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Adapun Isa, kenapa Allah menakdirkan beliau turun kembali ke bumi, itu dikarenakan menurut kita beliau belum wafat dan ada misi kenabian yang harus diselesaikan olehnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud bahwa misi Nabi Isa turun lagi ke bumi dengan bunyi sebagai berikut. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau pajak, serta menyuruh manusia kepada Islam. Di zamannya, Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Dan Allah akan membunuh Al-Masih, Ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama. Dari demikian pula harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun. Kemudian wafat dan kaum muslimin mensalatkannya. Walaupun hadis yang tadi bersifat kiasan, metafora, namun dapat difahami dengan jelas, mematahkan salib artinya menyangkali status ketuhanannya oleh umat Kristen, ini ketuhanan Yesus atau Nabi Isa. Membunuh babi artinya tidak ada lagi makanan haram karena telah dimusnahkan. Menghapus jizyah artinya semua umat manusia akan menjadi muslim.
karena dengan begitu jizyah tidak berlaku lagi. Dan inilah kenapa Isa akan diturunkan lagi ke bumi dan akhirnya juga wafat di bumi dan dimakamkan. Oleh karenanya, kita dapat tarik kesimpulan bahwa pertama, menurut Alkitab, bukan Yesus saja yang naik ke surga. Ya, sebelum itu Henokh yang bukan nabi serta Elia sudah terlebih dahulu naik ke surga. Kedua, bukan Yesus saja yang ditunggui kedatangannya, akan tetapi juga Elia yang ditunggui kedatangannya. Walaupun menurut mereka Elia yang dimaksud adalah Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Ketiga, kenaikan Henokh dan Nabi Elia ke surga dapat menimbulkan kontradiksi dengan ayat Yohanes pasal 3 ayat 13 bahwa sebelum Kristus tidak ada yang naik ke surga. Keempat, Nabi Muhammad telah naik ke surga dalam peristiwa Mi'raj. Kelima, turunnya kembali Isa ke bumi mengemban misi untuk membantah status ketuhanan dirinya serta berdakwah di bawah syariat Islam. Nah, teman-teman, di sini ada hal menarik dari tanggapan Bang Ariesto. Menurut Bang Ariesto, Yesus tidak benar-benar naik ke sorga, melainkan naik ke langit. Nah, namun sayangnya Bang Ariesto tidak memaparkan argumennya secara detail. Dan lagi-lagi saya paham tujuannya agar tidak melenceng dari topik pembahasan dari dialog mereka. Namun karena saya mulai kepo nih, ya saya mencoba mencari fakta. Apa benar dugaan kalau Yesus naik ke surga selama ini salah? Bagaimana jika sebenarnya Yesus hanya naik ke langit saja? Nah, topik ini perlu riset terlebih dahulu seperti kembali ke kosakata bahasa asli Alkitabnya. Dan insya Allah topik ini akan kita bahas di part berikutnya. Oleh karenanya jangan lupa segera klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi video berikutnya yang akan kita upload karena pastinya sangat seru dan menarik. Kemudian buat teman-teman yang ingin membaca buku karya Zakir Naik dengan judul Debat Islam versus Non-Islam, juga dengan buku Mereka Bertanya Islam Menjawab, silahkan japri saya, klik link yang ada di kolom komentar karena buku ini sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin membaca kira-kira bagaimana menjawab tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam seperti itu. Dan stoknya sangat terbatas, jadi segera klik link yang ada di kolom komentar. Oke, teman-teman, ini aja untuk video kali ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga tombol share apabila video ini perlu banyak diketahui oleh orang lain. Dan bagaimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.